pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu. Betapa berartinya pertobatan kita di mata Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya kami benar-benar memahami pentingnya arti pertobatan yang sungguh-sungguh. Supaya kami dapat menjadi alat Tuhan, menjadi alat penghiburan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Hosea, Hosea pasal 14 ayat 8. Hosea pasal 14 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh subur, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasur seperti anggur Libanon. Amin. Kata kembali di sini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sub atau bertobat. Itu yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi metanoia dan epistrofe. Saudara pemirsa, metanoia artinya balik kanan, epistrofe artinya berubah selera. Contoh Daniel dan teman-teman. Mereka menolak makan
makanan raja. Coba sudah bayangkan, adakah makanan raja yang cuma beberapa potong sate misalnya, katakan begitu. Tapi mereka menolak oleh karena mereka tahu seluruh makanan itu, bahkan sebelum sapi disembelih itu dipersembahkan dulu di depan patung berhala, di sana disembelih. Oleh karena itu mereka tidak mau makan walaupun itu enak. Itu namanya berubah selera. Pertobatan harus menyangkut dua segi ini. Kata firman Tuhan tadi apa bunyinya? Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Luar biasa. Kembali lagi dan diam di bawah naungan Tuhan. Artinya tidak keluar lagi dari sana, tidak lagi kemana-mana. Seperti anak yang hilang, saudara sekalian. Walaupun di perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 24. Nah, saudara bisa baca di sana. Ketika dia kembali, kita tidak mendengar dia kemudian kabur lagi ke negeri yang jauh. Tidak ada lagi. Mengapa? Itulah artinya pertobatan. Tinggal di bawah naungan Tuhan. Kalau sekarang tinggal di dalam gereja, hidup di bawah naungan gereja Tuhan. Perhatikan itu baik-baik. Jangan sudah menjadi orang yang keluar masuk gereja, artinya apa? Pindah-pindah gereja, keluar masuk gereja, ya artinya apa? Itu saudara tidak pernah merasa menetap at home, menyenangkan di bawah naungan gereja. Itu yang disebut dengan orang Kristen yang ditarik-tarik, didorong-dorong untuk masuk gereja, dibujuk-bujuk. Nah, itu sebabnya kami mengatakan di gereja kami tidak ada bujuk-bujuk. Ya, kalau sudah mau keluar ya silakan. Kalau sudah mau tetap melayani bersama dengan kami, silakan. Kami senang. Kami tidak pernah menolak orang. Itu yang menjadi prinsip yang sangat penting. Oke. Kalau kita bertobat, kita menjadi seperti apa? Yang pertama katanya, tumbuh seperti gandum. Kita menjadi berkat untuk orang lain. Jangan pernah kita tidak mau menjadi berkat atau berbuat baik untuk orang lain. Kalau Tuhan mengatakan dia akan mengisi penuh lumbung-lumbung kita, itu tujuannya apa? Sampai penuh, sampai luber, dia menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Ya, itu yang terpenting untuk kita. Dan kemudian yang kedua menjadi apa? Menjadi pohon anggur. Anggur adalah lambang kesenangan. Coba saudara perhatikan di sini. Perhatikan betul-betul ayat firman Tuhan ini. Katanya, mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasur seperti anggur Libanon. Mereka akan berkembang, mereka akan bertumbuh. Itu hidup kita saudara sekalian. Kita tidak bisa kemudian bertobat hari ini langsung menjadi berkat. Ya puji Tuhan. Ada juga contoh dalam Alkitab. Sebentar ini saudara silakan baca dari Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria itu bertobat saat itu juga, tinggalkan tempayannya dan dia pergi bersaksi kepada semua orang di kampung Sikar itu, sehingga orang datang kepada Yesus dan bertobat di sana. Mungkin begitu. Atau seperti orang gila di Gerasa itu, Yesus suruh pulanglah ke kampungmu, ceritakan bagaimana Tuhan telah mengasihani engkau. Tetapi kebanyakan orang bertumbuh. Lihat para murid, berapa lama mereka hidup bersama dengan Yesus. Itu sebabnya saya punya kerinduan. Kalau ada sponsor, saya akan dirikan sekolah teologia yang lamanya kuliah itu 14 semester. Kok lama sekali ya? Nah, itulah sudah tidak mengerti. Berapa tahun mereka bersama dengan Yesus? Makan minum bersama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, kemana-mana berjalan bersama dengan Yesus selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Kalau sekarang ya seumpama diploma. Tetapi menurut saya, bila engkau
saya mengajar sekolah teologi selama 17 tahun dulu, dan sekarang sedang mengambil gelar untuk apa? Bisa mengajar lagi. Ya. Jadi siapa saya? Saya manusia biasa. Saya hamba Tuhan yang biasa saja. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita semua, tidak boleh ada seorang pengajar atau dosen di sekolah teologi yang merasa dirinya sama dengan Yesus. Tidak mungkin. Oleh karena itu, kita mesti lipat duakan. Itu pikiran saya loh. Saya tidak melawan itu ban PT. Tetapi maksudnya mau mengajak kita semua merenungkan, bila ada sponsor, saya katakan ulang lagi, saya mau mendirikan sekolah teologi seperti itu, di mana setiap kelas itu punya mentor satu persatu. Katakanlah kelas 1 mungkin mentornya saya, dan saya ingin supaya sekolah-sekolah teologi juga seperti pikiran saya. Maksudnya kalau saudara tidak setuju ya tidak apa-apa. Saya mau supaya saudara itu pengajarnya dipanggil guru, dan saudara yang belajar dipanggil murid, bukan mahasiswa. Itu yang saya mau ajar kepada kita semua. Ya, melalui itu kita akan menjadi kesukaan, menjadi berkat tadi, seperti gandum, seperti anggur, lambang sukacita untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus baik kepada kami. Berkati kami sekarang Tuhan dengan firman Tuhan ini. Tolong kami untuk mengertinya dan menyimpan dalam hati kami, supaya kami dapat bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.